Pemirsa, kita jumpa lagi dalam NTV Prime Dialog paruh kedua. Saya Doni De Keizer. Pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh 3 hakim konstitusi dalam putusan sengketa Pilpres menegaskan bahwa ada masalah serius dalam pemilu 2024. Hakim Arief Hidayat menyebut telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM alias terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2024. Menurutnya, pelanggaran itu melibatkan intervensi kekuasaan presiden dengan infrastruktur politik yang berada di bawahnya untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Sebelum pemilu, akademisi UGM Zainal Arifin Mokhtar sebenarnya telah mengingatkan perlunya pembatasan terhadap kekuasaan presiden di masa transisi. Istilahnya waktu itu adalah lame duck. Tapi itu masalahnya, di negeri kita belum ada undang-undang yang membatasi kekuasaan presiden di masa transisi. Kita akan membahas topik ini bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Ada Prof. Ikrar Nusa Bakti, dan juga melalui sambungan Zoom ada Ferry Amsari, pakar hukum tata negara sekaligus aktor Dirty Vote. Mas Ferry, apa kabar? Kabar baik, Mas Doni, Prof. Ikrar. Terima kasih bersama kami. Prof. Ikrar, terima kasih juga sudah bersama kami. Saya ajak Anda berdua untuk kita segarkan kembali sama-sama apa yang sudah disampaikan oleh Zainal Arifin Mokhtar berikut ini. Kenapa presiden bisa bansos, kenapa presiden bisa main uang negara, kenapa presiden bisa main aparat, kenapa presiden bisa main pejabat, karena nggak ada pembatasan sama sekali. Itu yang sering saya sebut, kalau ada searching Google saya sering mengatakan bahwa presiden itu harus diledakkan, harus dipincangkan. Kalau menjelang pemilu itu harus dipincangkan. Kenapa? Karena dia bisa banyak sekali yang dimainkan. Karena itu juga termasuk perbaikan soal acara pemilunya sendiri. Kalau Anda baca putusan, banyak sekali teguran terhadap KPU dengan bawah. Oke, Prof. Kekuasaan presiden bukan diperkuat, tapi agak dibuat pincang sedikit. Silahkan komentar Anda. Ya, jadi yang dimaksud oleh Uceng itu ya, atau Zainal Arifin Mokhtar, itu adalah bagaimana supaya presiden itu di masa menjelang, saat, dan setelah pemilu itu memang tidak boleh memiliki kekuasaan yang masih kuat juga ya. Apalagi kenapa demikian? Apalagi tidak ada juga atau belum ada aturan mengenai ya bahwa apakah seorang presiden itu boleh misalnya mencalonkan istrinya, anaknya, adiknya, atau keluarga yang ke atas, ke bawah, dan juga ke samping. AMPI istilahnya, anak, mantu, P-nya saya lupa, ponakan istri. Betul. Dan kenapa begitu ya? Karena sebetulnya dulu undang-undang pilkada ada. Tapi kalau saya nggak salah itu 2015 itu dianulir sama Mahkamah Konstitusi dengan alasan katanya itu melanggar HAM gitu kan. Padahal buat saya nggak ada melanggaran HAM. Nah ini persoalan apakah seorang kepala daerah, apalagi presidennya, itu akan menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan yang tadi Anda katakan anak, istri, ponakan istri. Betul, gitu ya. Anak, mantu, ponakan, istri, gitu kan? Ini AMPI ini ya, bukan AMPI angkatan muda pembaharuan ya. Jadi kenapa begitu ya? Karena Anda tahu, biar bagaimanapun ya, Indonesia ini memang suatu negara yang belum tuntas aturan hukumnya ya. Yang saya maksud di sini, walaupun misalnya teman-teman dari pendukung 02 mengatakan bahwa mana nggak ada buktinya, mana kemudian presiden menyalahgunakan kekuasaan, tapi adalah suatu kenyataan ya. Misalnya persoalan bansos ya, dan itu kalau kita lihat kan seakan-akan itu 5 hakim agung, 5 hakim konstitusi itu menentang atau tidak bisa membuktikan bahwa ada pelanggaran. Nah, bukan persoalan tidak ada pelanggaran, karena masalahnya aturan-aturan itu belum masuk di dalam baik itu undang-undang pemilu ataupun belum sehingga ada undang-undang tools presiden. Ya untuk membuktikan secara formal, legal formalnya, Prof. Betul, karena tidak ada aturan, makanya kemudian mereka bilang nggak bisa itu dibuktikan dan sebagainya. Walaupun kita tahu secara kasat mata itu ada, ya. Atau kemudian misalnya ya, itu kan Menteri Keuangan mengatakan bahwa itu yang digunakan oleh presiden itu kan anggaran bukan dari dana bansos.
tapi anggaran operasional presiden. Pertanyaan saya itu tadi, anggaran operasional presiden itu dari kantong mana? Ya, Dari sumbernya dana mana? Kalau sumbernya juga APBN, itu berarti uang rakyat, uang pembayar pajak, gitu kan? Jadi sama sumbernya. Nah, kenapa itu juga lemdak government itu penting ya? Karena kita tahu yang namanya presiden itu bukan cuma kepala negara, dia juga kepala pemerintahan, tapi dia juga kepala keluarga, ya. Dan itu bisa saja segalanya itu bisa digunakan dengan eksekutif power dia, ya. Bisa mengeluarkan eksekutif order, bisa kemudian menekan menteri dengan asumsi bahwa yang namanya kabinet itu kabinet Jokowi atau kabinetnya presiden, bukan kabinetnya menteri. Ya itu yang makanya menjadi satu problem besar ya bagi menteri-menteri untuk kemudian mengatakan tidak kepada apa yang diinginkan oleh presiden, gitu kan. Oke, ya. Gitu. Saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, Anda tentu sejalan ya dengan Mas Uceng ya. Tetapi kalau kita bicara urgensinya saat ini, bagaimana Anda menempatkan diri? Itu pertanyaannya, bukan statement saya ya. Anda boleh tidak sependapat atau berbeda pendapat. Silakan Mas Ferry. Ya, tentu saja dalam beberapa konteks banyak hal yang sama karena basis teorinya sama ya. Saya pikir membatasi presiden memang fitrah konstitusional sistem presidensial. Presiden itu berseberangan dengan konsep raja, begitu ya. Ada gambaran yang menarik dari berbagai pakar, salah satunya yang sangat terkenal namanya Richard E. Neustadt ya, itu guru-gurunya sistem presidensial, mengatakan begini, presiden itu adalah raja, tapi yang dibatasi konstitusi. Dia itu punya batasan, maka dia disebut presiden. Kalau tanpa batasan sudah jadi raja dia. Oleh karena itu wajib dalam fitrah konstitusionalnya dia dibatasi. Nah, gagasan pembatasan presiden ini sebenarnya sudah ada di konstitusi. Cuman secara praktik dalam ruang-ruang administratif seringkali presiden bertindak di luar batas konstitusionalnya. Misalnya contoh dia punya kekuasaan ikut membentuk undang-undang. Setelah undang-undang dikoreksi oleh lembaga peradilan, oleh Mahkamah Konstitusi, presiden dapat sesuka hati membuat perpu karena alasan kegentingan memaksa, padahal tidak genting. Nah, di titik itulah presiden melampaui batasan konstitusionalnya. Harusnya presiden tidak bisa sesuka hati mengeluarkan perpu untuk membatalkan putusan MK. Jadi akan timbul tanda tanya kalau untuk cipta kerja presiden mengeluarkan perpu untuk membatasi wewenang Mahkamah Konstitusi. Kenapa presiden tidak mengeluarkan perpu untuk putusan 90 yang memperbolehkan anaknya maju menjadi calon wakil presiden? Kan harusnya dia keluarkan perpu. Tidak baik kiranya di tengah tahapan pemilu berlangsung anak saya sendiri memanfaatkan dominasi kekuasaan saya untuk kemudian ikut pemilu. Itu namanya konflik kepentingan. Tapi faktanya presiden tidak mengeluarkan perpu, di tempat lain dia keluarkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seringkali godaan kekuasaan itu menimpa presiden. Presiden mestinya dengan kekuasaan yang luar biasa di dirinya, di dalam berbagai teori ya, Strong dan lain-lain mengatakan bahwa presiden itu punya 5 kewenangan yang sangat dahsyat. Hampir seluruh kewenangan kekuasaan ada di sana jejak tangan presiden. Oleh karena itu, tanpa ada pembatasan, nanti presiden bisa lupa diri. Saya setuju ya bahwa presiden harus dibatasi dengan dibentuknya undang-undang lembaga kepresidenan. Prof. Ikra tahu betul bahwa usul soal undang-undang lembaga kepresidenan ini dari dulu gitu ya, udah dari lampau. Nah, hanya mencuat lagi ketika disadari bahwa cawe-cawe presiden itu kelewatan di berbagai lini ketika menjelang pemilu kemarin. Mas Ferry, sebentar, saya minta ketegasan Anda. Ini kan kita bicara presiden ya sebagai sebuah lembaga. Artinya bukan orang per orang ya. Siapapun yang jadi presiden, dia harus diatur. Dia harus kemudian dibatasi kekuasaannya. Ini menyangkut soal karakter atau sikap orang per orang kah?
Karena kan tidak ada jaminan juga ketika sebelum jadi presiden dia sosok malaikat, tapi ketika jadi presiden dia berubah bisa jadi setan misalnya begitu. Itu yang Anda maksudkan begitu? Ya, kurang lebih begitu ya. Tanpa ada pembatasan dia bisa melampaui. Jadi dalam teorinya, ini teori ilmunya Prof. Ikrar ya. Saya belajar sedikit-sedikit saja. Dalam teorinya misalnya pendapat Acton mengatakan bahwa kekuasaan itu, power itu cenderung menyimpang. Ya. Power tends to corrupt. Ya. Absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan yang berlebihan sudah pasti corrupt. Ya. Nah, pada titik ini sebenarnya fitrah manusia bukan tidak mungkin akan selalu muncul di dalam diri presiden untuk terus berkuasa dan lupa diri. Oleh karena itu konstitusi membatasinya. Yang ditindaklanjuti biasanya dengan undang-undang ya, kalau negara yang pendekatan hukumnya buat undang-undang. Ya. Nah, saya tidak melihat ada upaya itu. Memang kita agak beruntung ya, beberapa presiden pasca reformasi masih mampu menahan diri untuk tidak berbuat menyimpang lebih jauh. Ya, memang akan ada perdebatan soal kasus-kasus beberapa tertentu. Presiden ya, tidak semua ya. Kalau yang sekarang bisa menahan diri atau tidak? Nah, kalau sudah anaknya maju, adik iparnya kemudian membuat jalan majunya itu terbuka, bagi saya tentu tidak bisa dikatakan presiden mampu menahan diri ya. Apalagi kalau isunya dikaitkan majunya sang anak setelah rencana 3 periode dan memperpanjang masa jabatan presiden gagal kan gitu. Iya, oke, tahan di situ dulu Mas Ferry. Saya ke gurunya nih yang punya teori tadi. Kalimat kedua Prof, absolute power corrupt absolutely. Betul. Bagaimana itu? Ya, kenapa demikian? Karena kalau Anda punya absolute power, lalu siapa yang kemudian bisa menjadi penahan? Ya, berarti dia bukan presiden, dia king. Betul, ya. Anda tahu bahwa namanya presiden itu the president can do no wrong, the king can do no wrong. Tapi yang namanya presiden pasti bisa berbuat salah. Dan kenapa misalnya presiden di Republik Indonesia ya itu dikatakan posisinya dengan DPR itu neben setara, itu juga misalnya presiden nggak boleh membubarkan parlemen. Dan ini pernah terjadi. Bukan cuma Gus Dur, Bung Karno juga membubarkan parlemen dengan dekret 5 Juli 59 itu ya. Gus Dur juga waktu itu juga melakukan hal yang sama. Cuma kekuatan Gus Dur itu tidak sekuat Bung Karno pada masa lalu ya. Jadi kita pernah mengalami di mana presiden itu berupaya untuk menunjukkan bahwa dia itu berkuasa dengan alasan apapun ya, alasan bahwa kita orang Indonesia itu memang bagusnya atau cocoknya dengan demokrasi with leadership atau yang kemudian disebut dengan demokrasi terpimpin itu. Dan sekarang juga masih seperti demokrasi terpimpin, seakan-akan kita itu selalu berada atau membutuhkan seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang kemudian memiliki leadership yang baik, ya, seorang pemimpin yang selalu dikatakan seakan-akan populis, ya. Tapi Anda tahu apa yang dilakukan Jokowi dengan pemilu kemarin itu kan dia memberikan dalam jangka pendek kenyamanan bagi rakyat, ya, melalui bansos, ya, tapi melakukan kepanikan atau juga kepusingan pada rakyat dalam jangka panjang. Kenapa demikian? Karena begitu habis diberikan bansos, Anda tahu ya apa yang terjadi setelah itu. Uang anggaran negara juga terlalu banyak dikeluarkan waktu itu. Kemudian hutang negara juga bertambah. Kita juga mengalami kesulitan di era pasca pemilu, ya. Harga barang-barang meningkat, ya. Sekarang juga kita nggak mampu menghadapi suatu situasi global ekonomi yang begitu parah, ya. Yang ingin saya katakan di sini, dolar juga kemudian meningkat tajam, ya. Jadi hal-hal itu yang kemudian kita lihat, ya. Jangka pendek dia memberikan kenyamanan, jangka panjang dia memberikan kepentingan, bukan cuma kepada rakyat kecil, tapi juga kepada rakyat yang boleh dikatakan the have, ya, dan juga pengusaha.
Ya. Gitu. Prof ngomong begini nggak marah sama Pak Jokowi secara personal kan? Oh enggak ada hubungannya. Ini bukan masalah personal. Siapapun Presiden Republik Indonesia memang harus dibatasi. Dan kita tahu yang namanya presiden siapapun dia pasti nggak mau kekuasaannya dibatasi. Dan karena itu kita harus berkolaborasi antara teman-teman seperti Bung Ferry, Uceng dan sebagainya dari ahli hukum tata negara, kemudian juga ilmuwan-ilmuwan sosial yang lain, termasuk juga ilmuwan dalam bidang ilmu pasti alam dan para aktivis civil society. Karena apa? Karena belum tentu DPR itu juga akan menggunakan hak inisiatif dia untuk membuat undang-undang. Dan karena itu saya juga berharap ini Bung Ferry CS itu akan membuatkan paling tidak misalnya naskah akademiknya dulu, dan kemudian rancangan undang-undangnya, dan kemudian bisa dibahas di parlemen. Atau film berikutnya lagi ya. Kesalahan saya cuma 2, Prof. Saya bukan keluarga presiden dan saya tidak terima bansos waktu itu. Oke, baik. Kita rehat sejenak ya. Pemirsa, kami segera kembali. Sesaat lagi tetap bersama kami.